Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah GKI Gunung Sahari. Mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini. Pertama, Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah Hari Raya Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan pada hari Minggu 5 Juni 2022 mendatang dengan tema Ladang Sudah Menguning yang akan dilayani oleh Pendeta Suta Prawira. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan persembahan syukur tahunan terlebih dahulu sebelum datang beribadah pada hari itu. Yang kedua, mulai tanggal 19 Juni 2022 mendatang, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan 4 kali ibadah secara on-site, yaitu ibadah pukul 6 pagi dan 5 sore hanya on-site. 2, ibadah pukul 8 dan 10.30 diselenggarakan secara hybrid, on-site dan live streaming. Nomor 3, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja atau hendak hadir dalam ibadah secara on-site di gedung gereja, dapat mengakses kanal-kanal media informasi dan media sosial yang ada, atau dapat juga bertanya kepada tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Pendaftaran ibadah on-site dibuka setiap hari Kamis sampai dengan Sabtu pukul 13 atau sampai dengan kuota terpenuhi. Tema ibadah minggu ini adalah semakin tangguh, tetap relevan dan berdampak signifikan, yang dipimpin oleh Pendeta Emeritus Daniel Susanto. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, tangguh, relevan, dan signifikan adalah gereja impian karena dirinya bermakna. Tangguh menghadapi aneka tantangan dan terus hadir menjadi jawaban yang relevan atas aneka pergumulan dunia, sehingga kehadirannya berdampak baik yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia." Gereja yang tangguh, relevan, dan signifikan adalah gereja yang kehadirannya diperlukan, dan jika ia tidak ada, ia dicari. Gereja adalah mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya kriptolah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya kriptolah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat Tuhan, kita adalah umat tebusan Kristus. Namun dalam hidup sehari-hari, kita masih sering melakukan kesalahan dan dosa. Kita telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Kita telah menyakiti hati dan merugikan sesama kami. Karena itu marilah kita mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah begitu murah hati kepada kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membimbing kami dalam kehidupan ini. Namun seringkali kami masih jatuh dalam dosa, baik melalui perkataan kami, melalui pikiran, bahkan perbuatan kami. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami ini, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup baru dengan berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari kunjungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah.
dalam terang mulia. Yesusku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Kami undang jemaat bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan bahwa pengampunan dosa dianugerahkan Allah atas kita semua. Tuhan berfirman, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidung yang madu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemeluh, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecup, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan, sebentar nanti kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan bagi pemberitaan firman hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan juga berkenan untuk berfirman kepada kami. Tuhan berkenan memberikan makanan rohani kepada kami, agar iman kami tetap bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, mohon pimpinan bila sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami dan jemaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi,
13 Mei 2022, GKI Gunung Sahari telah merayakan ulang tahunnya yang ke-85. 85, saudara-saudara. Angka 85 bagi sebuah gereja itu termasuk pendek atau panjang ya? Bisa dikatakan panjang, bisa dikatakan pendek. Kalau kita lihat umur gereja mulai abad yang pertama, ini masih pendek ini, belum 1 abad. Tapi kalau dilihat pada umur per tahun, ini udah panjang, 85 tahun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita juga berharap agar GKI Gunung Sahari dapat menjadi gereja yang tangguh, relevan, dan signifikan. Seperti tema ibadah kita, gereja menjadi tangguh, relevan, dan signifikan. Sekarang pertanyaan kita, seperti apakah gereja yang tangguh, relevan, dan signifikan itu? Seperti apa? Apakah yang gedung gerejanya megah, seperti yang ada di gambar ini? Tentu bukan. Gereja tangguh bukan karena gedung gerejanya besar, saudara-saudara. Apakah kalau anggota gerejanya banyak? Tuh, berjubel kalau kebaktian, ribuan. Juga bukan begitu. Gereja yang tangguh itu bukan gereja yang besar secara kuantitatif saja. Apakah yang uangnya melimpah? Dulu pernah saya jumpai jemaat yang kalau kebaktian berikut itu sampai majelisnya kewalahan. Karena menghitung uang dari kebaktian sebelumnya belum selesai. Karena berlimpah-limpah, zaman dulu belum pakai internet masih cash. Juga bukan. Dalam Kidung Jemaat 257 dikatakan begini, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Orangnya, saudara-saudara, bukan kemegahannya, bukan duitnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah, lagu ini dalam Kidung Jemaat 257 mengajarkan pada kita, gereja bukan gedungnya. Kalau gerejanya megah, senang juga gedungnya. Tapi bukan itu. Juga bukan jumlah besar anggotanya. Juga tidak. Tetapi gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang gereja-gereja di Makedonia, saudara-saudara. Ini yang menjadi pokok khotbah kita. Pengertian gereja, kurang satu nih. Pengertian gereja berasal dari kata Yunani eklesia. Ek itu artinya keluar atau dari, dan kaleo itu bahasa Yunani memanggil. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memasuki satu persekutuan yang baru. Sebenarnya gereja itu pada dasarnya esa. Satu. Tapi gereja yang satu ini, saudara-saudara, mewujud dalam berbagai macam gereja jemaat-jemaat yang ada termasuk di Makedonia dan di Gunung Sahari ini. Gereja-gereja di Makedonia
Kita bisa lihat sebelah kiri itu contohnya saja. Karena yang sekarang, yang ada zaman dulu susah dicari gambarnya. Ya, dan Makedonia itu di atasnya Yunani, saudara-saudara. Itu ada peta, di atasnya Yunani. Daerah yang terletak di sebelah utara Yunani. Dan ini bukan kota, ini daerah-daerah. Beberapa kota yang ada di sana adalah kota Filipi, kota Tesalonika, dan kota Berea. Kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia telah dijadikan contoh Paulus dalam hal melakukan pelayanan kasih. Dan ini sebagai gambaran, salah satu gambaran jemaat yang tangguh, yang bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran mereka. Ini terdapat dalam bacaan Alkitab dari 2 Korintus 8, 1 sampai 15. Jemaat tangguh. Jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat Tuhan yang tangguh. Mengapa dikatakan tangguh? Dalam ayat 2 disebutkan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bayangkan, orang sedang mengalami penderitaan. Lah kok bisa sukacitanya meluap? Sukacita ini lebih tinggi nilainya dari senang. Kalau senang itu psikologis, sukacita ini perasaan spiritual. Bahkan dikatakan melimpah. Luar biasa. Jemaat di Makedonia pada waktu itu sedang dicobai dengan pelbagai penderitaan. Namun sukacita mereka meluap. Penderitaan apa? Penderitaan dalam bentuk penindasan dan penganiayaan, seperti yang telah dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan lainnya. Pada abad-abad pertama, saudara-saudara, gereja memang sering mengalami penderitaan yang berakhir kematian. Ini udah lazim jadi orang Kristen seperti itu. Contohnya Stefanus, saudara-saudara. Stefanus. Ya, Stefanus tidak di jemaat ini, tapi Stefanus sebelumnya di gereja mula-mula. Contoh penderitaan yang dialami Stefanus ini berakhir dengan kematian. Kisah 7 ayat 58 dan 59 menyaksikan mereka, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu, menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sebelum ganti nama Paulus itu Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus berdoa. Ini menarik. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, mohon supaya Tuhan mengampuni dosa orang-orang ini, dia akhirnya berdoa, ya Tuhan, terimalah roh. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mati hidup adalah di tangan Tuhan. Tetapi jemaat-jemaat di Makedonia bisa bersukacita dalam penderitaan mereka. Bahkan dikatakan sukacita mereka meluap. Tidak cuma dalam hati, meluap. Ini aneh. Sebab pada umumnya orang yang menderita akan merasa sedih dan berdukacita. Tetapi jemaat-jemaat di Makedonia malah bersukacita. Mengapa bisa begitu? Sebab Tuhan telah menolong dan menjadikan mereka sebagai jemaat yang tangguh. Tuhan, ini kalau dalam dunia pastoral, bidang yang saya geluti, menopang, memampukan mereka terhadap penderitaan itu.
Tuhan telah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang menderita. Sebagai contoh, ini kalau kita bicara soal penderitaan, di dunia ini termasuk orang percaya pun bisa mengalami penderitaan. Di samping Stefanus, kita melihat di Alkitab, Elia juga pernah menderita. Nabi yang besar, gagah perkasa itu. Elia pernah akan dibunuh oleh Isabel. Ya. Tetapi Elia ditolong, dikuatkan oleh Allah. Melalui malaikatnya yang datang dengan membawakan makanan dan minuman. Ketika Elia diancam akan dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab, Elia sangat ketakutan. Dan ini enggak apa-apa, saudara-saudara. Manusia kok kamen kalau dia takut. Tapi ketakutannya tidak akan terus-menerus, saudara-saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Elia duduk di bawah pohon arar. Kemudian apa? Elia ingin mati. Enggak cuma kita yang berputus asa ingin mati. Elia juga pernah ingin mati. Dia bilang dalam doanya, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dah, minta mati sama Tuhan, tidur. Tiba-tiba ada seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, Elia, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara-saudara, banyak orang yang salah mengerti. Dia berpikir kalau kita nih menjadi anak Tuhan yang setia, apalagi kayak Elia ini kan nabi yang besar, dia tuh nggak boleh takut. Apalagi dia mau minta mati segala macam, tidak boleh. Padahal untuk menjadi kuat dalam kehidupan iman seseorang, dalam kehidupan orang seringkali harus bergumul. Tidak datang begitu saja. Ada seorang dokter, Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Mungkin pernah dengar namanya ya, Elizabeth Kubler-Ross. Dalam bukunya On Death and Dying, ya, tentang orang-orang yang akan meninggal atau harus meninggal, pergumulan batinnya itu ditulis oleh dokter Kubler-Ross ini dalam bukunya itu. Menurut dia ada 5 tahap, 5 tahapan orang dalam pergumulannya. Jadi misalnya kalau orang diberitahu oleh dokter, wah bapak ini menderita kanker yang sudah nggak ada obatnya, pasti orang ini menolak dong. Denial kan nggak ada. Orang bilang, dibilang bapak ini sakit kanker, kita puji Tuhan kan nggak ada itu. Ya, menolak loh. Kenapa? Tetangga saya juga seperti ini, bukan kanker kok, infeksi di usus misalnya. Lalu isolation tuh dia membentuk pendapat sendiri, tertutup, enggak, pokoknya saya enggak kanker. Nah kalau nyatanya kanker bagaimana? Dia periksa ke dokter lain juga, oh ini kanker.
Bahkan lebih berat dari yang diduga dokter sebelumnya. Dia masuk tahap yang kedua, anger, marah. Marah pada siapa? Oh, semua hal. Ya marah pada dirinya, kenapa kok dia telat berobat. Marah pada istrinya atau suaminya. Marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan demikian. Nah kalau marah juga tidak selesai, penyakitnya tambah berat, dia masuk tahap yang ketiga, bargaining, tawar menawar. Dia mulai tawar menawar, termasuk dengan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah saya. Nanti kalau saya sembuh, saya mau mempersembahkan tanah di sebelah gereja ini untuk Tuhan. Wah, menawar Tuhan, kalau dia sembuh, tanahnya dikasih. Kalau mati bagaimana? Ya enggak jadi terus. Kalau bargaining ini juga ada beberapa mahasiswa saya dulu yang jadi pendeta karena proses bargaining ini. Pokoknya yang bargaining orang tuanya. Kalau saya sampai sembuh, nanti anakku ini jadi pendeta. Untung anaknya baik dan jadi pendeta betul. Ya. Kalau sudah bargaining, tetap dia masih sakit berat, dia masuk tahap yang keempat, depresi, saudara-saudara. Habis gimana? Tuhan dimarahi, diem aja. Tuhan diminta-minta, juga tidak mengabulkan. Ya. Dan pada saat ini dia merasa kesepian. Kalau, nah ini tugasnya gereja nih, saudara-saudara. Kalau gereja membimbing dia secara pastoral dengan baik, orang ini bisa masuk tahap yang terakhir, yaitu acceptance. Acceptance itu berarti penerimaan. Dia bisa menerima, Tuhan, saya menerima penyakit saya siap untuk pulang ke rumah Bapa. Ini kalau pastoralnya benar, kalau nggak dibuat, kasihan dia meninggal tahap yang keempat, di tengah-tengah kesendiriannya. Saudara-saudara, sebenarnya yang dikuatkan Tuhan itu dalam menghadapi pergumulan hidup, ini tidak cuma Elia atau jemaat di Makedonia, tetapi kita juga. Karena itu agar kita dan gereja kita dapat hidup tangguh, kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangannya. Peranan Tuhan sangat penting. Dialah yang membuat hidup kita tangguh. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini menjadi gereja yang berdoa. Berikut kita akan membicarakan tentang relevan dan signifikan. Gereja-gereja di Makedonia merupakan jemaat-jemaat yang relevan dan signifikan. Dalam hal apa mereka relevan dan signifikan? Dalam hal melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai gereja Tuhan di dunia ini. Mereka tangguh, tapi kalau tidak melakukan tugas pelayanannya, lah untuk apa gereja di dunia? Karena gereja bertugas untuk melayani. Seperti Kristus yang melayani. Sebagai gereja Tuhan, mereka dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Jemaat-jemaat di Makedonia telah melakukannya. Merayakan kesaksian dan pelayanan antara lain melalui pelayanan kasih. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2b dikatakan, dan meskipun mereka sangat miskin, ini jemaat miskin loh saudara-saudara. Enggak kayak jemaat yang kaya, enggak, jemaat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Miskin duitnya, tetapi kaya dalam menolong dan memberi sesamanya. Meskipun mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan orang-orang banyak. Memberi seperti ini sangat jarang dilakukan orang. Biasanya orang tidak gampang untuk bisa memberi. Kalau toh harus memberi,
Wah, banyak pertimbangannya. Kalau mendapat sih cepat. Kalau memberi, banyak pertimbangannya. Misalnya, kita perlu meneliti dulu manfaat dari pemberian kita ini. Memberi, kalau bisa ya sesedikit mungkin. Berapa minimalnya? Selalu minimal. Kalau minta, berapa maksimalnya? Tapi jemaat-jemaat di Makedonia tidak seperti itu. Dalam ayat 4 dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, bayangin, mereka meminta dan mendesak Paulus supaya mereka boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Jadi mereka tuh minta mendesak Paulus, aku ikutin dong dalam pelayanan bagi gereja Tuhan. Saya waktu menyiapkan ini saya teringat ketika saya masih dulu pelayanan di sinode dan sebagainya, kalau udah rapat namanya pembagian beban sinode atau klasis, wah kadang-kadang jemaat yang punya duit pun bilang nggak punya duit. Lebih baik memberinya sedikit daripada memberi banyak. Tapi jemaat ini enggak. Mereka justru ingin menawarkan diri, enggak ada yang menyuruh kok. Menawarkan diri untuk bisa memberikan sumbangan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Yudea. Jadi tanpa disuruh, jemaat-jemaat di Makedonia minta dengan sangat agar mereka diberi kesempatan untuk ikut memberi sumbangan bagi umat Tuhan di Yudea. Dalam ayat 5 dikatakan, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi pemberian mereka ini dasarnya kami mau memberi kepada Tuhan. Lalu pemberian itu disalurkan melalui jemaat yang lain. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia bisa memberikan persembahan seperti ini karena pemberian mereka itu adalah akibat dari persembahan diri mereka kepada Allah. Dalam ayat 7, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Di sini pelayanan kasih menjadi sangat penting dan berarti. Contohnya ada pada Kristus. Kristus, saudara-saudara. Dalam ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena Kristus telah merendahkan diri, justru membuat kita untuk bisa kaya, khususnya secara spiritual. Dalam ayat 11 jemaat diingatkan untuk memberi menurut kerelaan mereka. Paulus kemudian menutup tulisannya ini dengan sebuah peringatan. Dalam ayat 15 dia katakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saya camkan kata-kata ini. Kalau orang mengumpulkan banyak, dia nggak kelebihan kok. Masih merasa kurang terus. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Dia bisa hidup. Saudara-saudara jemaat, dalam Kidung Jemaat 365, ini ada satu nyanyian yang sering kita nyanyikan. 365B itu, Tuhan ambil hidupku
dan kuduskan bagimu. Pun waktu ku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harusnya begitu nyanyinya. Jangan seperti ini. Tuhan ambil hidupku, asal jangan uangku. Salah kalau nyanyi begitu. Gimana hidupnya diambil Tuhan? Uangnya, asal jangan uangnya. Ini lain orang ini dalam memberikan. Sekarang bagaimana kalau tema khotbah kita ditinjau dari teori pembangunan jemaat? Ini kan khotbah pengajaran. Nah, ada sebuah buku yang bagus, saudara-saudara. Mungkin jemaat Anda banyak yang sudah membaca juga, bahasa Indonesia diterjemahkan. Ini Jan Hendrik dalam bukunya Jemaat Vital dan Menarik. Jemaat Vital dan Menarik membahas pembangunan jemaat dengan menggunakan 5 faktor. Jadi kok jemaat ini mau vital, mau hidup, mau kokoh, mau kuat, ya, ada 5 faktor yang penting. Pertama, iklim yang positif. Maksudnya suasana. Kayak di Gunung Sahari kan suasana positif. Ya, enak. Kalau orang nggak datang dia udah mikir, waduh, kok nggak datang gimana? Kan sayang. Karena suasana iklimnya positif. Kedua, kepemimpinan yang menggairahkan. Nah, ini ada kepemimpinan, majelis, komisi, dan yang lain yang menggairahkan jemaat untuk selalu datang dan aktif. Ketiga, struktur relasi antar individu dan relasi antar grup. Jadi relasi antar pribadi ini bagus. Kalau bolak-balik bentrok, antar grup bentrok, ini jemaatnya nggak tumbuh, saudara-saudara. Yang keempat, tujuan yang menggairahkan dan tugas yang menarik. Jadi ini banyak orang yang juga tidak sampai ke situ. Maksudnya gereja ini kan punya tujuan. Tujuan ini harus menggairahkan anggota jemaat. Supaya jemaatnya bersama-sama terus membangun jemaat itu. Dan konsepsi identitas yang menggairahkan. Jadi identitas dari Gunung Sahari apa? Harus menggairahkan. Membuat orang semua ingin pindah dan menjadi anggota jemaat di Gunung Sahari ini. Sebagai kesimpulan dan penerapan, jemaat-jemaat di Makedonia tadi dapat menjadi contoh bagi kita bagaimana menjadi gereja yang tangguh, relevan, dan signifikan. Kalau mau jadi gereja yang tangguh, signifikan, dan relevan menurut Makedonia tadi, karena khotbahnya dibatasi ke sana. Mereka tangguh karena mereka bisa bersukacita di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan. Dan mereka tahan menderita. Saudara bisa bayangkan, gereja pada pecah-pecah, gereja pada bubar karena orang tidak tahan mengalami konflik dan penderitaan. Mereka relevan dan signifikan karena mereka memberi pelayanan kasih kepada jemaat yang sedang membutuhkan. Mereka bisa memberikan. Dan mereka tangguh, relevan, dan signifikan. Ini yang penting, bukan karena karya mereka sendiri, tapi karena pertolongan Tuhan. Satu, pertolongan Tuhan. Yang kedua, ketaatan mereka selaku pengikut-pengikut Kristus. Sebagai gereja Tuhan dan pengikut-pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tangguh dalam memikul penderitaan. Jangan putus asa, jangan undur daripadanya. Kita harus menjadi gereja yang melayani dan siap menolong sesama kita. Selamat ulang tahun yang ke-85. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalangit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menjadi jemaat yang tangguh. Kami ingin menjadi jemaat yang relevan dan signifikan. Karena itu kami perlu pertolongan-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar dengan pertolongan-Mu kami bisa makin mewujudkan ketangguhan, kerelevanan, dan kesignifikan daripada jemaat kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Khususnya bagi mereka yang terkena COVID-19 atau juga yang mengalami penyakit virus hepatitis akut, kiranya Tuhan menyembuhkan. Berkatilah tenaga medis, rumah sakit, dan pengobatan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang sedang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Tuhan, kami doakan gereja-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan kiranya menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga doakan bagi dunia ini, bagi perdamaian dunia. Kami doakan bagi peperangan Rusia dan Ukraina, biar Engkau turut campur agar peperangan itu segera berakhir dan banyak orang yang tidak perlu menderita dengan sia-sia. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Kami doakan bangsa kami Indonesia ini. Berkatilah Tuhan agar bangsa kami bisa hidup damai dan tentram, menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, yang bisa berguna juga bagi bangsa-bangsa lain. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat yang lain, baik yang ada di Jakarta, di kota-kota lain maupun pelosok-pelosok tanah air. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya hanya Engkau yang menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena kita telah menerima cinta dan anugerah Allah yang terlalu besar. Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita menyanyikan pujian ucap syukur pada Tuhan.
Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan penuh rasa syukur, kami mengantar persembahan kami kepadamu. Berikanlah kepada kami hati yang dipenuhi oleh perasaan sukacita saat kami memberikan persembahan kepadamu, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk terus belajar memberikan persembahan terbaik, dan biarlah lewat kegiatan memberikan persembahan ini, kami boleh terus-menerus diingatkan betapa berkat dan anugerah Tuhan tidak pernah lalu dari kami. Berkati jugalah majelis jemaat untuk dapat mengelolanya dengan baik, demi untuk perluasan kesaksian iman gereja yang tangguh, relevan, dan signifikan bagi dunia ini. Dalam nama-Mu, sumber segala berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Halo, jemaat GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Kristina Simare-Mare sebagai pendeta pendamping Komisi Anak mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan Komisi Anak. Segera daftarkan diri saudara dalam kelas calon guru sekolah minggu. Ingatlah bahwa sekolah minggu masa kini adalah gereja masa depan. Jadi, kami tunggu untuk saudara-saudara bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, makasih. Lumayan bikinin kopi. Masa kerjaan lagi banyak ini. Kerjaan apa, Pak? Biasa. PR dari Bu Marda yang udah deadline. Bu, kopinya kok pahit gini sih? Memangnya berapa kilo yang dipakai untuk kopi ini? Gulanya? Katanya pahit. Kok nanya berapa gulanya? Bapak ini ngomongnya sudah mulai ngawur. Cuma ngetes. Apakah omongan Bapak Ibu dengerin apa tidak? Ih, Bapak. Belakangan saya lihat Bapak ini kerja ngomel dan komplain terus. Makanan yang dulu Bapak suka saja, sekarang dibilang gak enak. Tanda-tanda stres nih. Loh,
Dikasih inputan kok malah bapak dibilang stres. Ibu yang ngawur nih, jangan-jangan ibu mulai stres nih. Bapak bikin masakannya sama dari dulu sampai sekarang, dari bumbu paketan. Nggak mungkin dong rasanya berubah. Biasanya kan orang stres itu makan, minum nggak enak. Masa sih? Akibatnya kata-kata yang dikeluarkan juga nggak enak. Nah ini mulai menghakimi bapak. Ibu yang seenaknya malah bilang bapak stres. Walah, bapak ini ngomongnya dibalik-balik. Pak, gereja bakal mengadakan webinar Oh, iya? tentang stres loh. Kapan tuh? Minggu, tanggal 22 Mei jam 1 siang. Pembicaranya khusus loh, Pak. Dr. Rahargo Kembareng, dokter terbaik tahun 2019 dari Departemen Kesehatan Indonesia. Ini acara bincang-bincang Komisi Dewasa. Acara ini kita bisa langsung tanya-tanya ke pembicaranya. Wah, penting ini. Acara pembinaan yang diadakan gereja. Kalau gitu, kita kasih tahu teman-teman, kalau perlu saudara kita, biar mereka bisa ikut acara webinar ini untuk menambah pengetahuan mereka tentang stres. Gimana, Bu? Apakah kita informasikan pada mereka? Pastinya dong, Pak. Oke deh, sip. Satisfy your soul.